Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupun Saifur Rahman. Saya alumni dari program studi S3 Ekonomi Islam Unair, lulus sidang terbuka pada tanggal 28 Desember tahun 2023 dan baru saja diwisuda pada tanggal 3 Maret 2024. Awalnya, sebelum saya memilih pendidikan S3 Ekonomi Islam Unair, saya melakukan survei kecil-kecilan dengan bertanya kepada sahabat, kepada kolega, dan juga guru-guru saya sebelumnya. Dan pada umumnya mereka mereferensikan untuk melanjutkan di program studi S3 Ekonomi Islam Unair. Perlu diketahui bahwa semenjak S1 dan juga S2 saya memang sudah memilih studi di ekonomi Islam, sehingga bagi saya secara pribadi dirasa perlu untuk memperdalam ilmu yang sudah saya dapatkan di jenjang S1 dan S2 dengan melanjutkan studi di S3 ekonomi Islam juga. Dan alhamdulillah berkah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga arahan dari guru-guru, akhirnya saya memilih prodi S3 Ekonomi Islam Unair ini. Mata kuliah yang saya dapatkan selama kuliah di EKIS Unair, tentunya mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam, dari mulai fikih muamalah, kemudian usul fikih, kemudian ada juga metodologi penelitian, ya, kebijakan publik Islami dan sebagainya. Tentu selama saya berkuliah di Unair, saya mendapatkan banyak ilmu baru, wawasan baru. Artinya ilmu yang sudah saya dapatkan selama kuliah di S1 dan S2, ketika saya berkuliah di Unair, ada sisi pendalaman materi, ya, sehingga saya mendapatkan suatu tambahan wawasan terkait dengan materi-materi yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Terkhusus bahwa di Unair ini kami para mahasiswa waktu itu ditekankan, didorong oleh guru-guru kami untuk dapat meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian kami di jurnal yang bereputasi. Kenapa? Nah, ada hal menarik yang ditekankan oleh guru-guru kami, bahwa beliau sering mengatakan bahwa kami menuntut ilmu itu haruslah ilmu yang bernilai jariah. Artinya kami menuntut ilmu, kami belajar, lalu setelah itu kami meneliti, dan hasil penelitian tersebut haruslah dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi, jurnal-jurnal yang berkualitas, agar dapat memberikan dampak kemaslahatan yang lebih luas, dibaca oleh sebanyak mungkin umat, sehingga karya kami tersebut terus mengalir kebaikannya, terus mengalir manfaatnya. Saya secara pribadi merasakan networking ataupun jaringan kemitraan yang dimiliki Unair ini cukup baik, ya, cukup bagus, baik itu yang sifatnya dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini terbukti dari bagaimana Unair bisa menghadirkan, ya, orang-orang penting ataupun tokoh-tokoh penting, ya, baik nasional maupun internasional, di dalam memberikan ilmunya kepada kami, ya. Seperti contoh misalkan Unair, bagaimana Unair bisa menghadirkan Pak Henry Tanjung, kemudian Pak Irfan Shauki Bek, kemudian Pak Askaria, ya, ada lagi Pak Rifki Ismail, ataupun dari luarnya ada Prof. Cisaksa, kemudian ada Prof. Ahmed Kamil Mira dan sebagainya. Ada lagi Prof. Ugi Soeharto, ya. Tentu ini tidaklah bisa terlaksana dengan baik kecuali karena memang Unair bisa menjalin kerjasama yang cukup baik dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan mata kuliah yang ada di program studi ini. Bagi saya, peran promotor ataupun pembimbing bagi mahasiswa S3 itu sangatlah krusial, ya. Sangatlah krusial. Kenapa? Karena pembimbing ataupun promotor adalah dia ataupun mereka yang akan mengarahkan
yang akan membimbing dan menunjukkan peta jalan bagi kita sebagai mahasiswa di dalam melakukan penelitian, ya. Maka pemilihan promotor, pemilihan pembimbing yang tepat ini akan berdampak positif terhadap kelancaran proses penelitian disertasi kita, ya. Untuk disertasi yang saya susun sendiri, ya, alhamdulillah saya mendapatkan promotor. Yang pertama, untuk promotor utamanya yaitu Ibu Prof. Dr. Nisful Laila. Kemudian untuk promotor pertamanya yaitu Bapak Dr. Bayu Arifianto, dan untuk promotor 2-nya yaitu Bapak Dr. Askaria. Dari ketiga promotor ini, beliau bertiga memiliki karakter yang berbeda-beda tentunya, ya. Untuk Bu Prof. Dr. Nisful Laila, beliau ini karakternya, ya, beliau memberikan kemudahan, mengarahkan, akan tetapi beliau juga memiliki timeline yang cukup tegas, sehingga beliau mendorong kami para mahasiswanya, para bimbingannya untuk dapat lulus tepat waktu. Kemudian kalau Pak Bayu Arifianto, beliau ini karakternya cukup detail, beliau ini tidak segan-segan untuk memberikan masukan, kritikan terhadap karya kita, dengan harapan bahwa tulisan yang kita susun itu betul-betul berkualitas, ya. Dan alhamdulillah berkah bimbingan beliau juga, salah satunya, ya, salah satu tulisan saya, salah satu tugas kuliah saya pada waktu itu di semester 2, ya, bisa lolos tembus ke jurnal Scopus, ya. Kemudian co-promotor yang kedua yaitu Bapak Dr. Askaria. Pak Dr. Askaria ini punya karakter detail, ya. Beliau ini mengarahkan saya sebagai mahasiswa untuk menulis, ya, dengan benar, dengan baik, dan beliau ingin memastikan bahwa seluruh proses penelitian, seluruh proses penulisan disertasi saya itu betul-betul baik, sehingga tidak jarang beliau terjun langsung, gitu, ya. Contohnya misalkan ketika saya sedang menyusun kuesioner untuk diberikan kepada para pakar dan praktisi di Indonesia, ya, beliau melihat secara langsung dan beliau memastikan secara langsung bahwa kuesioner yang saya susun itu betul-betul sudah baik dan nyaman untuk dibaca oleh para responden, ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairal jaza, ya, kepada pada promotor saya, Bu Prof. Nisful Laila, Pak Dr. Bayu Arifianto, dan juga Pak Dr. Askaria. Kemudian saya melihat bahwa fasilitas ketersediaan jurnal yang disediakan di UNER ini cukup baik, ya, sehingga sebagai mahasiswa kami tidak merasa kesulitan untuk mengakses jurnal-jurnal yang dibutuhkan dalam proses penelitian kami, ya. Baik itu jurnal yang skupnya nasional maupun jurnal internasional, jurnal terindeks Scopus. Sehingga alhamdulillah kami sangat mudah untuk mengaksesnya, dan ini tentunya merupakan kredit poin tersendiri karena ini berpengaruh terhadap kelancaran penulisan disertasi kami. Pesan saya untuk rekan-rekan mahasiswa S3 yang saat ini masih menempuh kuliah atau sedang proses mengerjakan disertasi, teman-teman tetap semangat, teman-teman tetap istiqomah, ya. Senantiasa jalin hubungan positif dengan para promotor, dengan dosen-dosen kita, dengan guru-guru kita, karena hubungan yang positif ini tentunya akan berpengaruh positif pula terhadap proses kelancaran teman-teman di dalam penulisan disertasinya, ya. Tetap semangat, ya, teman-teman semua. Dan terakhir, alhamdulillah, perlu disampaikan bahwa selama proses saya kuliah di UNER, saya berhasil menulis beberapa karya. Ada yang dipublikasikan di Jurnal Sinta 3, kemudian di Jurnal Sinta 2, dan juga ada yang dipublikasikan di
jurnal internasional terindeks Scopus Q1 ya, yaitu di jurnal Helion. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ide awal penulisan jurnal Scopus tersebut ini sebetulnya berawal dari tugas mata kuliah di mata kuliah Sistem Moneter ya pada semester kedua. Pada waktu itu kami diberikan tugas ujian akhir semester ya untuk menulis karya ilmiah. Awalnya pada waktu itu tulisan kami itu banyak sekali yang direvisinya oleh para dosen ya. Salah satunya oleh Prof. Raditya Sukmana dan juga oleh Pak Bayo Rivianto. Dan kami pada waktu itu diberikan waktu 2 minggu untuk memperbaiki tulisan kami untuk dikumpulkan kembali sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester Sistem Moneter. Nah, di sela-sela penulisan tersebut, para dosen kami, khususnya Prof. Raditya Sukmana, mendorong kami untuk mensubmit tulisan tersebut ya, tulisan yang mana merupakan bagian dari tugas mata kuliah Sistem Moneter tersebut untuk coba dipublikasikan di jurnal Scopus. Kemudian akhirnya saya kepikiran dan kemudian coba mensubmit tulisan tersebut di jurnal Helion Q1. Awalnya saya coba-coba ya teman-teman sekalian, tapi alhamdulillah ternyata responnya positif ya. Responnya positif dan kemudian melalui proses yang cukup lumayan memakan waktu, pikiran dan sebagainya ya. Akhirnya jurnal ini bisa publish. Perlu saya sampaikan bahwa dalam penulisan jurnal terindeks Scopus kita memerlukan tutor yang baik ya teman-teman sekalian. Perlu adanya tutor, baik itu tutor dalam hal penulisan kontennya ataupun mungkin dalam hal bahasanya ya, bahasa Inggrisnya. Ataupun dalam hal yang lainnya. Ini penting sekali. Alhamdulillah waktu itu saya dibimbing langsung oleh Pak Bayo Rivianto dan juga tim ya, sehingga pada akhirnya pada bulan Desember 2021 di Desember 2021 ya, artikel saya pada akhirnya publish di jurnal Helion Q1 ya. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan testimoni mungkin ya, testimoni bagaimana saya menjalani proses perkuliahan di program studi S3 Ekonomi Islam UNER. Saya berharap semoga kedepannya S3 EKIS UNER semakin jaya ya, dan mudah-mudahan kita semua dengan berkuliah di S3 Ekonomi Islam UNER ini menjadi wasilah bagi kita untuk terus berdakwah dan menyebarluaskan ekonomi Islam ke seantero dunia ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.